Perkuat strategi pemenangan Pilkada Serentak 2024, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Jawa Timur, gelar rapat kerja cabang khusus atau Rakercapsus di aula pertemuan gedung DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. Selain dihadiri ratusan kader dari pengurus DPC, PAC, ranting dan sayap partai, pada Rakercapsus tersebut juga tampak pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Madiun, Indaraya Ayu Miko Saputri, Aldi Dwi Prastianto. Sedangkan Rakercapsus DPC PDI Perjuangan Kota Madiun ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Ristu Nugroho. Ditemui usai kegiatan, Ristu menyampaikan dalam Pilkada Serentak 2024 ini, para kader harus merapatkan barisan dan solid untuk terjun ke masyarakat, yaitu mensosialisasikan pasangan Tri Risma Gushan untuk Pilgub Jatim dan Indaraya Aldi Dwi untuk Pilwakot Madiun. Ditambahkan, tidak hanya terjun langsung menemui masyarakat, kader PDI Perjuangan juga harus mampu memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati dari pemilih pemula dan generasi muda. Jadi sama seperti kemarin di Kabupaten Madiun, jadi kita mulai memanasi mesin partai, memastikan kesiapan. Pertama, soliditas struktural partai, ini modal utama kita. Karena PDI Perjuangan itu punya struktural partai yang komplit, mulai dari tingkat cabang, ranting, bahkan sampai sub ranting itu ada semuanya, dan tentunya itu dipastikan solid dulu. Nah, sebelum kita tentunya sambil jalan kita menggerakkan semua elemen kepengurusan partai sampai ke tingkatan anak ranting, semua bergerak untuk memenangkan pilkada di Kota Madiun utamanya. Terus yang kedua terkait dengan saksi yang harus disiapkan untuk mengamankan suara di TPS nanti pada saat pemungutan suara juga harus dipastikan kesiapannya. Kemudian terkait dengan strategi pemenangannya, kemudian juga mungkin pengenalan calon ke bawah, selalu turun ke bawah yang kita tekankan, sehingga betul-betul kita siap untuk berkontestasi di Pilkada 2024 ini nanti. Gotong royong. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita punya roh pemikiran-pemikiran Bung Karno, ide-ide gagasan Bung Karno, yang jelas yang paling utama adalah semangat gotong royongnya, itu yang tidak boleh luntur. Dengan semangat itulah sebetulnya semuanya itu akan bisa dicapai. Tetapi kalau semangat gotong royongnya sudah tidak ada, ya sulit untuk kita menang. Apalagi pilkada ini bukan sesuatu yang mudah karena persaingannya luar biasa sekali. Sebetulnya kita itu sudah semenjak begitu medsos itu menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekarang. PDI juga sudah mengikuti perkembangan itu, tapi belum semuanya. Artinya belum semua jajaran struktur partai itu kemudian menggunakan medsos sebagai sarana untuk sosialisasi, untuk pengenalan calon dan seterusnya, belum. Makanya saya sering menekankan supaya itu kembali diingatkan kepada kader-kader kita, dan kemudian penggunaan medsos ini benar-benar terkoordinir. Jadi ada semacam sentralnya, kemudian apa yang harus ditampilkan ke masyarakat, program-programnya misalnya pengenalan calon dan seterusnya, itu harus betul-betul terkoordinir secara baik. Jadi di manajemen lah, tidak kemudian hanya asal-asalan, tidak. Nah, ini penekanannya pada manajemen medsosnya yang jelas. Jadi memang ada pelatihan khusus juga nanti. Setelah ini nanti kita akan mengirim ke Jakarta untuk pelatihan terkait dengan bagaimana manajemen medsos sebagai sarana untuk sosialisasi dalam pilkada, kemudian pemenangan dalam pilkada ini memang akan ada
pendidikan khusus lah seperti itu. Jadi memang saat ini jadi perhatian khusus oleh PDI partai, memang sangat perhatian khusus karena memang eranya sekarang harus kita mengikuti itu, kalau tidak ya ketinggalan, jelas itu. Sementara itu, Anton Kusumo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, mengatakan setelah digelarnya Rakercapsus ini bakal segera menyiapkan saksi-saksi di tiap-tiap TPS. Selain itu, PDI Perjuangan telah menyiapkan strategi untuk memenangkan Pilkada 2024 nanti. Acara ini kan acara Rakercap Rapat Kerja Cabang berkaitan dengan pemenangan gubernur dan wakil gubernur, juga wali kota dan wakil wali kota yang direkomendasi atau diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Nah, ini juga bagian dari konsolidasi di mana kami dalam acara ini pesertanya adalah seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang, pengurus anak cabang, pengurus ranting, pengurus anak ranting, badan-badan partai, saksi-saksi partai, sayap-sayap partai, juga satgas partai. Ini kita konsolidasikan untuk persiapan kembali untuk pemenangan paslon dari PDI Perjuangan atau partai kami. Yang kita bahas tadi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan, yaitu berkaitan dengan saksi-saksi partai, gitu kan, strategi-strategi apa nanti yang akan kita jalankan bersama untuk pemenangan paslon. Ya, kami akan terus konsolidasi, mensolidkan barisan dengan strategi-strategi nanti untuk kemenangan. Ya, itu tidak bisa kami sampaikan secara vulgar. Termasuk turun ke masyarakat. Yes, karena itu adalah instruksi dari Ibu Ketua Umum yang memang wajib kita lakukan, tidak hanya dalam acara kegiatan-kegiatan pilkada pilpres, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai kader-kader partai yang setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu harus kita lakukan. Kita harus bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi mereka guna untuk menjadi program-program partai. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.